Puji Tuhan. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul kekuatan mengatasi pergumulan. Klik. Kita baca satu ayat secara bersama-sama, diambil dari Mazmur 92 ayat yang ke-11. 2, 3. Tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Haleluya. Klik. Di dalam Alkitab, tanduk disebut lebih dari 50 kali. Dan kalau bicara tanduk, ini bukan sekedar hiasan, melainkan melambangkan kekuatan yang agresif, kuasa yang terarah, terpusat, otoritas untuk mengalahkan perlawanan. Dan Mazmur 92 ayat 11 tadi yang kita baca sama-sama menunjukkan tanduk yang ditinggikan. Tuhan meninggikan tanduk kita. Artinya kekuatan kita ditingkatkan oleh Tuhan. Dan hanya Tuhan yang bisa meningkatkan kekuatan kita. Minyak yang baru berbicara tentang urapan yang diperbaharui. Dan di setiap bidang kehidupan, apapun peran Anda, apapun tugas tanggung jawab Anda, sekalipun itu bersifat sekuler, bersifat pelayanan non rohani, Anda tetap membutuhkan minyak yang baru, urapan yang dari Tuhan. Karena itu sebagai tema utama daripada firman Tuhan pagi menjelang siang hari ini, bisa diklik. Allah memberi kekuatan untuk mengalahkan pergumulan, bukan hanya untuk bertahan. Ada kalanya memang kita harus bertahan, kita bertekun di dalam penderitaan, di dalam kesakitan, di dalam hal yang barangkali tidak terlalu positif dalam kehidupan kita. Tetapi ada kalanya Tuhan memberikan terobosan dalam kehidupan kita. Kita diberikan kekuatan, kita diberikan dorongan untuk melawan dan mengalahkan pergumulan tersebut. Slide berikutnya, mari kita lihat makna daripada tanduk di dalam Alkitab. Ini berbicara tentang kuasa atau kekuatan yang agresif, yang terarah dan terpusat. Jadi ini bukan bicara tentang kekuatan yang sembarangan. Dan nanti kita akan lihat ada satu contoh apa yang terjadi ketika tanduk ini disalahgunakan. Maka yang muncul adalah kerugian, kematian. Yang Tuhan bicarakan, tanduk kita ditingkatkan, tanduk kita dinaikkan. Artinya kekuatan yang terfokus, kekuatan yang terarah. Seperti beberapa contoh dalam Alkitab, kalau Anda melihat dalam Daniel pasal yang ke-7, di sana ada binatang yang bertanduk 10. Tentu ini berbicara tentang akhir zaman, kekuatan politik dan rohani. Di sanalah dilambangkan oleh tanduk itu. Wahyu 13 ayat yang pertama, di sana kita melihat ada tanduk bermahkota, berbicara tentang otoritas, tentang dominasi, tentang penaklukan. Ada juga di dalam Habakuk 3 ayat yang keempat, versi bahasa Inggris. Di sana ada satu tanduk yang muncul dari tangan. Berbicara tentang kekuatan yang tersembunyi, namun aktif. Ini berbicara bahwa Allah bukan saja bereaksi terhadap situasi dan kondisi yang kita hadapi, tetapi dia maju berperang. Dia aktif di dalam kehidupan setiap kita. Ada satu ilustrasi yang mirip-mirip dengan apa yang disampaikan dalam Mazmur 92 tadi. Klik. Ada seekor binatang di Afrika terutama, bernama the Cape Buffalo. Kenapa the Cape?
Cape ini satu kota di Afrika Selatan. Makanya banteng ini disebut banteng Afrika. Dan ini alasan kenapa barangkali Alkitab memakai gambaran banteng. Kekuatannya, fokusnya ketika menghadapi lawan. Banteng Afrika ini dikenal sebagai the Black Death. Karena dia termasuk 5 besar binatang yang membunuh manusia paling banyak. Antara lain gajah, ya singa, mungkin buaya, ya. Tapi 5 besarnya itu termasuk banteng Afrika ini, saudara. Kecepatan larinya, sekalipun badannya besar, dia bisa lari mencapai kecepatan 60 km per jam. Bayangkan Anda ditabrak mobil, kecepatannya 60 km per jam. Pasti terpental. Ya kurang lebih gambarannya seperti itu kalau ditabrak oleh banteng ini. Bedanya, banteng ini punya tanduk. Dan tanduknya sangat kuat. Tidak mudah patah. Kapasitasnya 1,4 ton. Jadi kalau dia menusuk singa, dia bisa angkat itu singa, dia bisa banting itu singa, dan pada akhirnya dia bisa bunuh itu singa. Sedemikian besarnya kekuatan yang Tuhan berikan kepada orang-orang percaya. Makanya dikatakan tadi bahwa tanduk kita ditinggikan oleh Tuhan. Kekuatan yang sangat besar. Jangan pernah melihat kehidupan Anda sebagai sesuatu yang lemah. Anda bukan orang yang lemah. Katakan dulu kanan kiri, engkau orang kuat. Haleluya. Yang namanya orang percaya tidak ada yang lemah. Bisa terlihat lemah. Tetapi Tuhan memberikan kepada Anda dan saya roh yang lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Haleluya. Dan bicara tentang tanduk banteng ini, berkatnya Yusuf. Yaitu bukan kebetulan nama tengah saya Yusuf. Berkat Yusuf, tanduk banteng. Ditulis dalam Ulangan 33 ayat 17. Anak sulung lembu sapinya adalah kegemilangannya. Dan tanduk-tanduknya seperti tanduk-tanduk lembu hutan. Dengan itu, ia akan menanduk bangsa-bangsa seluruh bumi dari ujung ke ujung. Haleluya. Di Alkitab ada banyak jenis tanduk. Kita akan lihat satu persatu. Dengan keterbatasan waktu, saya harus cepat. Mari kita lihat tanduk yang pertama. Klik. Yang pertama adalah tanduk keselamatan. Ini berbicara tentang kuasa penebusan yang aktif. Jadi kita ditebus oleh darah Yesus, bukan sekedar pasif menjalani hidup ini, tetapi Tuhan mau kita menerapkan kekuatan, memakai kekuatan yang agresif, kekuatan yang terpusat, kekuatan yang ditingkatkan oleh Tuhan ini untuk mengalahkan segala tantangan di dalam kehidupan kita. Ini beberapa ayat berbicara tentang bahwa Tuhan sendiri, Yesus Kristus adalah tanduk keselamatan kita. 2 Samuel 22 ayat 3, Mazmur 18 ayat 3. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Lukas 1 ayat 69, pujian Zakaria. Tuhan menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita. Dan ini merupakan ayat Natal, ayat kelahiran Kristus ke muka bumi. Roma 1 ayat 16, Injil
Kekuatan Allah yang menyelamatkan. Roma 6 ayat 14, kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa. Inilah kekuatan, inilah tanduk yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tanduk keselamatan yang aktif melawan dosa. Kolose 1 ayat 13 melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Ibrani 7 ayat 25 menyelamatkan dengan sempurna. Dan cukup sekali Dia menyelamatkan Anda dan saya. Tidak perlu keselamatan itu diulang-ulang terus. Cukup sekali. Karena pengorbanan Yesus sekali untuk selamanya. Jadi keselamatan bukan hanya berarti mati masuk surga, tetapi selama kita hidup di dunia ini, keselamatan yang kita miliki secara aktif, secara agresif, itu melawan dosa, melawan manusia lama, melucuti manusia lama, menghancurkan keterikatan dan kegelapan, mengusir ketakutan dan depresi, mengalahkan penyakit dan maut. Sedemikian agresifnya keselamatan yang kita miliki. Jadi ini bukan hal yang ecek-ecek, bukan hal yang sepele, bukan hal yang kecil. Keselamatan, hal yang sangat signifikan di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat contohnya di slide berikutnya. Ada seorang raja yang terkenal sebagai raja yang paling jahat di sepanjang sejarah Yehuda. Raja inilah yang memberikan perintah untuk membunuh Nabi Yesaya. Namanya Manasye. Kisahnya ada ditulis dalam 2 Tawarik 33. Seorang raja yang sangat jahat. Namun, karena dia mengalami tanduk keselamatan tadi, hidupnya diubahkan secara total. Setelah dia mengalami pembuangan ke Babel, dia bertobat, dia berpaling kepada Allah yang benar. Di sini terbukti bahwa keselamatan mampu mengalahkan pemberontakan. Ada seorang bernama Maria Magdalena. Ditulis dalam Lukas 8 ayat 2. Keselamatan membebaskan dia dari 7 roh jahat. Keselamatan memulihkan kembali kehidupannya dari memberikan reputasi yang buruk sampai menjadi kesaksian yang menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan sadarkah Anda bahwa Maria Magdalena adalah saksi pertama di dalam kebangkitan Yesus. Seorang yang pernah dirasuki 7 roh jahat dipakai oleh Yesus karena tanduk keselamatan ada dalam hidupnya. Haleluya. Karena itu ada harapan bagi kita semua. Apapun keadaan kita, apapun latar belakang masa lalu kita, Tuhan sanggup memutarbalikkan kehidupan kita dan menjadikan kehidupan kita berkat bagi banyak orang. Itu tanduk yang pertama, tanduk keselamatan. Klik. Tanduk yang kedua, di Alkitab tertulis tentang tanduk tinta. Ini berbicara tentang kuasa firman Allah yang tertulis. Dalam Yehezkiel 9 ayat 2-4, dalam bahasa Inggris disebut sebagai inkhorn. Tanduk tinta. Tanduk tinta dipakai untuk memberi tanda, tulisan yang merupakan otoritas dan ketetapan ilahi. Dan kita tahu firman Tuhan bersifat agresif. Kalau kita mau memakainya, kalau kita mau menerapkannya dalam kehidupan kita. Karena firman yang tertulis penuh dengan kuasa. Firman yang diucapkan melepaskan otoritas surgawi. Firman yang dipercaya mengubahkan kehidupan kita. Ini beberapa ayat pendukungnya. Ibrani 4 ayat 12. Firman Allah itu hidup, kuat, dan tajam,
Yeremia 23 ayat 29, firman Tuhan ibarat api dan palu. Yesaya 40 ayat 8, firman Allah tetap untuk selamanya. Yesaya 55 ayat 11, firman Allah tidak akan kembali dengan sia-sia, melainkan akan melaksanakan kehendak Tuhan. Matius 24 ayat 35, firman Tuhan melampaui keberadaan langit dan bumi. Haleluya. Bahkan di Mazmur ditulis bahwa firman Tuhan lebih besar daripada nama Tuhan. Jadi kalau ada yang tanya apakah ada yang lebih besar daripada nama Tuhan, jawabannya firman Tuhan. Lebih besar. Karena di sana di salah satu ayat ditulis, you have magnified your word. Engkau sudah membuat besar firman-Mu lebih daripada all your names. More than all your names. Lebih daripada apapun nama Tuhan. Dan kita tahu nama Tuhan sangat banyak. Firman Tuhan bukan hanya agresif, tetapi firman Tuhan dengan berjalannya waktu, berkembangnya zaman, berubahnya struktur politik, sosial, dan ekonomi, firman Tuhan tetap bertahan lebih lama dari semua jenis isme yang Anda bisa sebut. Humanisme, sosialisme, komunisme. Sekarang bagi Gen Z ada yang namanya wokeisme. Ya, ini berbicara tentang segala sesuatu yang sifatnya relatif, tidak ada yang mutlak, semuanya abu-abu. Tidak ada yang benar atau salah, tidak ada yang hitam atau putih. Disinilah seringkali kebenaran firman Tuhan dikaburkan oleh perkembangan zaman. Ataupun ideologi modern lainnya, apapun yang berakhiran dengan isme, tidak akan bertahan lebih lama dibandingkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini penuh kuasa. Apa buktinya? Pernah terjadi di Alkitab. Klik. Pada zaman Raja Yosia, ditulis dalam 2 Raja-Raja 22 dan 23, terjadi kebangunan rohani yang besar. Tetapi yang unik adalah kebangkitan rohani ini terjadi bukan melalui musik. Biasanya kan kalau revival itu dimulai dengan praise and worship, tanda heran, mujizat. Tapi pada zaman Raja Yosia tidak seperti itu. Kebangunan rohani terjadi melalui penemuan dan pembacaan kitab Taurat. Ketika firman Tuhan kembali dipercaya, kembali dihidupi, diterapkan dalam kehidupan orang percaya, di situ terjadi revival, terjadi kebangunan rohani. Yesus di padang gurun kita tahu, Yesus mengalahkan iblis, dia mengalahkan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan dunia dengan ada tertulis. Jadi kalau Anda pikir firman Tuhan yang ada di tangan Anda ini yang Anda bisa akses kapanpun dengan gadget Anda pikir itu firman Tuhan hanya tulisan biasa. Justru Yesus mengalahkan apapun yang perlu dikalahkan dalam dunia ini dengan ada tertulis, dengan firman Tuhan. Karena itu 1 Korintus 4 ayat 6 Rasul Paulus menekankan kembali, jangan melampaui yang ada tertulis. Banyak hal yang diucapkan oleh orang dunia, filosofi dunia yang kedengarannya religius, tapi ternyata tidak ada di Alkitab. Karena itu kita harus selalu kembali ke Alkitab. Selalu kembali cek dengan kebenaran firman Tuhan. Apapun yang kita dengar, apapun yang kita pelajari di dunia ini.
Tanduk keselamatan, tanduk tinta. Next, yang berikutnya ada yang namanya tanduk mesbah. Nah, ini cocok nih buat Mount Hermon. Karena panggilan Mount Hermon adalah gereja yang berdoa. Tanduk mesbah berbicara tentang doa yang tekun, doa yang berkuasa. Dalam Keluaran 27 ayat 2, ada 4 tanduk pada mesbah korban bakaran. Dalam 1 Raja-Raja 1 ayat 50, Adonia memegang tanduk mesbah saat dia mengalami ketakutan. Mazmur 118 ayat 27, korban diikat pada tanduk mesbah. Memegang tanduk mesbah artinya doa yang tidak pernah menyerah. Doa yang penuh dengan komitmen, doa yang gigih. Ketekunan dalam mengikatkan diri kepada Tuhan dan menolak untuk melepaskan. Seperti janda yang gigih dalam Injil Lukas 18 ayat 1-7. Anda juga sudah sangat mengenal Mount Hermon. Kalau tidak tahu isinya Lukas 18 ayat 1-7, keterlaluan. Karena ini sudah sering dikhotbahkan. Tentang janda yang gigih. Tentang hakim yang tidak benar. Tapi saya mau katakan bahwa perumpamaan yang diberikan oleh Yesus dalam Lukas 18 bukan berarti Tuhan itu enggan memberkati. Bukan berarti Tuhan itu enggan menjawab doa orang percaya. Bukan berarti Tuhan itu harus dipaksa-paksa untuk menjawab doa. Tidak. Lukas 18 ayat 1-7 lebih mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus bertekun. Jadi fokusnya bukan pada hakimnya, tapi pada jandanya. Janda yang gigih. Dia tahu apa yang menjadi haknya. Dia tahu apa yang Tuhan sudah tetapkan bagi dia. Karena itu dia bertekun. Dia komitmen. Dia gigih. Dia tidak peduli. Ditolak berulang-ulang. Dia akan tetap datang. Hari ini dia berdoa. Dia belum melihat jawaban. Besok dia akan datang lagi dengan doa yang sama. Sampai pada akhirnya dia mendapatkan apa yang Tuhan tetapkan bagi dia. Jadi sekali lagi bukan berarti Tuhan itu harus dipaksa untuk memberkati kita. Mohon maaf. Yesaya 30 ayat 18 nanti Anda buka di rumah. Anda baca ayat itu. Kalau Anda masih berpikir Tuhan itu harus dipaksa-paksa untuk memberkati kita. Di sana firman Tuhan berkata, Tuhan tidak sabar hendak menunjukkan kasih-Nya kepada orang-orang yang menanti-nantikan Dia. Dia nggak sabar memberkati kita. Haleluya. Bahkan 2 minggu yang lalu saya jelaskan, ketika Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati dengan tersenyum. Dengan tersenyum dia memberkati kita. Bukan dengan cemberut. Bukan dengan rasa terpaksa. Mohon maaf, itu bukan Tuhan yang kita sembah. Kalau Anda merasa Tuhan terpaksa memberkati Anda salah image. Anda salah menggambarkan Tuhan yang Anda percayai. Karena Tuhan memberi dengan tersenyum. Haleluya. Tuhan dengan senang hati memberkati Anda. Haleluya. Tuhan tidak sabar menunjukkan kasih-Nya kepada Anda. Jadi dia tidak perlu disogok, tidak perlu disuap. Karena dia tidak sabar memberkati Anda. Haleluya. Darah pada tanduk mesbah berbicara tentang keberanian oleh darah Yesus untuk masuk ke tahta kasih karunia. Tahtanya pun disebut tahta kasih karunia di Perjanjian Baru. Bukan tahta penghakiman. Tahta belas
kasihan, the mercy seat. Artinya mercy atau belas kasihan itu sebenarnya kita ini layak untuk dihukum. Tapi semua hukuman ditanggung oleh Yesus. Itulah yang namanya belas kasihan. Seharusnya doa kita ya tidak seharusnya dijawab oleh Tuhan. Didengar pun tidak bisa. Tetapi karena belas kasihan Tuhan, Dia bukan saja mendengar doa kita, Dia menjawab doa kita dengan tersenyum. Haleluya. Jadi Anda harus mencamkan image-nya Yesus yang seperti ini. Ketika Yesus melihat kehidupan kita, Dia tersenyum, bukan cemberut. Amin. Haleluya. Tepuk tangan bagi Yesus. Kalaupun kita berbuat kesalahan, Dia tersenyum. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Kita belum mengerti. Kita kalau ngelihat anak kecil berbuat sesuatu yang konyol, masa kita mau marahin anak kecil? Kita justru ketawa, kita anggap itu lucu. Tuhan mau kita seperti anak kecil, bukan? Minta hal yang segala macam, kadang-kadang gak masuk akal permintaan anak kecil itu. Tapi itu yang Tuhan suka. Saya siapkan materi khotbah untuk berikutnya tentang hal itu ya, bahwa Tuhan tuh mau, Tuhan tuh suka ketika kita minta sesuatu yang tidak masuk akal. Haleluya. Bubuhkan darah Yesus pada doa-doa kita. Imamat 4 ayat 7, Ibrani 10 ayat 19. Hana contohnya dalam 1 Samuel 1 ayat dan pasal yang kedua. Dikatakan dalam pasal yang kedua ayat yang pertama dan 10, tanduknya, tanduk Hana ditinggikan oleh Tuhan. Ini nyanyian dia sendiri. Setelah sekian lama dia berdoa. Doa disertai dengan kuasa darah. Memberikan keberanian, memberikan kepercayaan, keyakinan kepada kita bahwa doa kita bukan saja didengar, tetapi dijawab oleh Tuhan. Haleluya. Sudah 3 tanduk. Mari kita lihat yang keempat. Tanduk minyak. Ini berbicara tentang urapan Roh Kudus. 1 Samuel 16 ayat 1 dan ayat 13 berbicara tentang bagaimana Daud diurapi dengan tanduk minyak. Dan dampaknya, dampak daripada urapan ini yang seringkali kita rasakan ketika kita sedang diurapi oleh Tuhan. Karena itu kita selalu membutuhkan urapan Tuhan. Ada keberanian, ada otoritas ilahi, ada kemenangan, terobosan di dalam kehidupan kita. Yesaya 10 ayat 27 versi bahasa Inggris dikatakan di sana ada satu urapan yang membuat beban terbuang dan kuk lenyap. Zakaria 4 ayat 6, bukan keperkasaan, bukan kekuatan, melainkan dengan urapan Roh Tuhan. Kisah Rasul 10 ayat 38, bahkan Yesus pun diurapi untuk melakukan apa yang dia kerjakan. Yesus diurapi oleh Allah. Berbagai contoh dalam Alkitab. Elisa kita tahu dia menerima mantel atau urapan daripada Elia, double portion anointing. Simson ketika Roh Tuhan turun atas dia, maka dia memiliki kekuatan. Karena itu kekuatan berkaitan erat dengan urapan. Kita perlu diurapi oleh Tuhan supaya kuat di dalam menjalani hidup ini dan terus berkemenangan. Ada seorang bernama Besaleel. Siapa itu Besaleel? Ini cucunya Harun, ya.
cucunya Harun. Anda pikir Harun itu upahnya apa sih? Dia cuman bantuin ya, menopang tangan Musa waktu mendoakan Israel. Apa sih upah dari pelayanannya? Dia punya cucu, diberkati dan diurapi oleh Tuhan. Bukan untuk berkhotbah, bukan untuk berperang, tapi dia diperlengkapi dengan keahlian dalam berbagai pekerjaan tangan. Jadi urapan memampukan setiap profesi. Urapan tidak hanya dibutuhkan oleh seorang pendeta atau worship leader atau pemain musik di gereja atau singer atau pelayan Tuhan yang lain. Tetapi Anda dalam setiap bidang kehidupan yang Anda tekuni, Anda perlu urapan. Anda perlu urapan ketika memasak di rumah. Anda perlu urapan ketika berbisnis di luar sana. Apapun profesi Anda perlu urapan, dan urapan membuat perbedaan. Haleluya. Tepuk tangan bagi Yesus. Karena ini saya alami sendiri, saudara. Sebuah penjelasan yang seharusnya membuat saya diomeli oleh atasan. Justru penjelasan itu dianggap bagus sekali dan harus diikuti yang lain. Ini menjelaskan masalah loh, saudara. Yang namanya bos tuh gak suka mendengar masalah. Itu Anda harus belajar. Ya. Bos kalau diberikan disodori masalah itu paling gak demen. Makanya bos paling suka itu yes man. Ya. Apa-apa yes, apa-apa siap, apa-apa ya. Sekalipun kerjanya nggak bener, pokoknya ya dulu. Iyain dulu biar cepet. Gitu kan? Akhirnya banyak dimanfaatkan. Kalau semua bawahan Anda yes man, bahaya. Bisnis Anda bahaya. Karena yes di depan Anda, di belakang Anda main-main. Tapi kita perlu urapan, itu intinya, saudara. Dalam segala keadaan. Apalagi keadaan yang sulit, keadaan yang mungkin Anda berpikir hasilnya akan negatif, hasilnya akan buruk. Di situ Anda perlu urapan lebih lagi. Sehingga semuanya mendatangkan kebaikan. Haleluya. Klik. Yang selanjutnya, tadi saya sudah janji pada Anda, akan menjelaskan ada tanduk juga yang palsu. Tanduk palsu. Ini tanduk yang disalahgunakan. Urapan yang disalahgunakan. Otoritas yang disalahgunakan. Kekuasaan yang disalahgunakan. 1 Raja-Raja 22 ayat 11. Ada seorang nabi bernama Zedekia. Ini bukan raja ya. Zedekia nabi, bukan Zedekia raja. Karena ada raja juga namanya Zedekia. Zedekia bersama nabi-nabi yang lainnya bernubuat palsu. Akibatnya apa? Kematian Raja Ahab. Sekalipun ini sebenarnya merupakan satu skenario besar yang memang harus terjadi karena sudah dinubuatkan dari jauh hari. Tapi Anda bisa bayangkan sebuah nubuat yang palsu bisa membawa kepada kebinasaan. Urapan yang disalahgunakan bisa mendatangkan kerugian, bahkan kematian. Matius 7 ayat 22 dan 23 ini Anda juga tahu isinya apa kan? Ada yang nggak tahu Matius 7? Nggak usah angkat tangan kalau nggak tahu. Nanti dibaca aja. Daripada malu kan? Matius 7 ayat 22 dan 23. Hanya karena seseorang bisa melakukan tanda heran mujizat, bisa jadi urapannya urapan semu. Karena pada akhirnya ketika berhadapan dengan Yesus, Yesus berkata,
aku tidak pernah mengenal kamu. Dan ayat ini seringkali dipakai untuk menakut-nakutin orang Kristen bahwa ternyata banyak orang Kristen yang tidak selamat. Kalau tidak selamat itu bukan orang Kristen namanya. Karena semua orang Kristen pasti selamat. Tapi kalau Anda ngaku-ngaku Kristen, ya memang belum tentu selamat. Tapi yang namanya orang Kristen itu pasti selamat. Yang tidak selamat itu bukan orang Kristen. Karena Kristen artinya pengikut Kristus, murid Kristus. Masa muridnya Kristus nggak selamat? Jadi jangan pernah menakut-nakutin orang Kristen dengan ayat ini. Karena ayat ini konteksnya adalah nabi palsu. Bukan orang Kristen. Anda baca beberapa ayat sebelumnya. Itu berbicara tentang nabi palsu. Pelayan palsu, hamba Tuhan palsu. Yang tidak benar-benar memberikan hidupnya sepenuhnya kepada Yesus. Yang tidak percaya bahkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi sekali lagi ini ayat bukan untuk orang Kristen. Ini ayat untuk nabi palsu yang punya urapan semu. Kita seringkali ditakut-takutin, ya ada orang yang dibawa Tuhan ke neraka. Oh, di neraka banyak orang Kristen. Itu bukan orang Kristen. Yang masuk neraka sudah pasti bukan orang Kristen. Dan itu penglihatan seseorang. Penglihatan seseorang bisa salah loh. Dan semuanya harus kembali ke Alkitab. Benar nggak penglihatannya? Sesuai nggak dengan Alkitab? Haleluya. Kok saya jadi marah-marah? Karena udah jam makan siang nih saudara. Lapar juga pendetanya. Jadi emosi. 2 Korintus 11 ayat 13 sampai 15. Di sana ada rasul palsu yang menyalahgunakan tanduknya. Salah satu cirinya dia berbuat curang. Dia merasa superior. Anda baca konteksnya nanti. Ini yang ditegur keras oleh Rasul Paulus di 2 Korintus 11. Mereka memberitakan Injil yang lain, memberitakan Yesus yang lain. Keluaran 21 ayat 28 dan 30, lembu yang sering menanduk dan tidak dijaga oleh pemiliknya mendatangkan kehancuran. Karena itu kita harus selalu menjaga tanduk kita. Tanduk kita bukan untuk menanduk orang lain, saling menanduk suami istri, orang tua anak saling menanduk. Tidak heran hancur keluarga Anda. Haleluya. 2 Samuel 11, di sana Daud menyalahgunakan tanduknya, urapannya, kekuasaannya, otoritasnya. Nanti Anda baca sendiri kisahnya. Karena ini 17 tahun ke atas. Akibatnya apa? Kematian, kerugian, bahkan penghakiman. Klik. Waktu saya sudah hampir habis. Tanduk berikutnya, tanduk yang bertunas kembali. Jadi kalau Anda merasa selama ini tanduknya belum aktif, tanduknya mandul, atau Anda belum pernah memakai tanduk Anda merasa hidup ini terlalu berat, rasanya Anda terus tertekan, depresi, takut, terus-menerus, khawatir berlebihan. Ada harapan di dalam Tuhan. Karena tanduk itu bisa bertunas kembali. Mazmur 132 ayat 17 berbicara tentang tanduk Daud yang dipulihkan. Ini berbicara tentang panggilan yang dipulihkan.
Tuhan tidak pernah menarik karunia-Nya dalam kehidupan Anda. Kekuatan yang diperbarui, mimpi yang hidup kembali. Ayub 14 ayat 7-9, pohon yang sudah ditebang sekalipun, dia bisa bertunas kembali setelah akarnya mencium air. Berbicara tentang urapan Roh Kudus. Yesaya 40 ayat 31, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Yoel 2 ayat 25, Tuhan sanggup memulihkan apa yang hilang di dalam kehidupan kita. Dan kalau Tuhan memulihkan, Tuhan bukan sekedar mengembalikan apa yang hilang, tapi Dia tambahkan 20%. Haleluya. Ada ayatnya itu. Nanti Anda baca dalam Imamat pasal 6 kalau tidak salah. Kalau Anda kecurian, Anda kehilangan sesuatu, ya, orang yang mencuri ketangkap, dia harus menebus, dia harus membayar kembali apa yang dia curi, plus 1/5. Itu cara Tuhan merestorasi, itu cara Tuhan memulihkan. Jadi kalau Anda bayar utang, jangan hanya bayar utang, bayarlah bunganya. Itulah prinsipnya kan yang dipakai oleh bank akhirnya. Ada bunga. Tuhan memulihkan. Dan Dia sanggup untuk memberikan lebih dari apa yang hilang. Mika 4 ayat 13, bangkit untuk mengirik dan memperoleh kekayaan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Artinya tanduk yang kita miliki, berkat yang kita terima dari Tuhan, itu bukan untuk ego kita, melainkan untuk dipersembahkan kembali kepada Tuhan dengan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kehidupan kita. Petrus dipulihkan. Untuk apa? Supaya dia bisa berkhotbah di hari pencurahan Roh Kudus. Dan 3.000 jiwa diselamatkan. Setiap kali Petrus, kita berpikir kan, setiap kali Petrus mendengar suara ayam berkokok, kita berpikir nih, bahwa Petrus teringat, dia merasa bersalah, menyangkal Yesus 3 kali. Kita fokusnya pada penghakiman. Kita pikir Petrus seperti itu. Kita pikir dia akan merasa bersalah dan melayani Tuhan dengan rasa bersalah. Supaya rasa bersalahnya diam dan tidak mengusik hati nuraninya, maka dia terus melayani Tuhan. Bukan seperti itu loh. Pengertian ayam berkokok pada waktu Petrus menyangkal Yesus. Anda tahu? Saya mendapatkan pengertian yang baru, saudara. Itu mengingatkan kepada Petrus bahwa setiap pagi Tuhan memberikan belas kasihan yang baru. Rahmatnya selalu baru tiap pagi. Jadi tiap kali ayam berkokok, Petrus bersyukur kepada Tuhan. Oh, great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Dari pagi kepada pagi yang berikutnya, dari hari ke sehari, rahmatnya memelihara kehidupan kita. Dan setiap pagi ketika Petrus mendengar ayam berkokok, yang dia pikirkan bukan rasa bersalah, yang dia pikirkan adalah hari ini hari yang baru. Tuhan memberikan kesempatan yang baru untuk aku berubah menjadi lebih baik. Haleluya. Jadi Kristen perjanjian baru pikirannya bukan penghakiman, bukan rasa bersalah, tetapi belas kasihan Tuhan, kasih karunia Tuhan, hal-hal yang positif dari Tuhan, kesempatan yang baru yang Tuhan berikan. Jangan mikir yang negatif-negatif deh. Hidup ini sudah cukup negatif. Berpikirlah yang positif. Jadi itulah yang namanya pembaharuan budi. Supaya akal budi kita diperbaharui, pola pikir kita diperbaharui saat membaca firman Tuhan. Jadi ayam berkokok bukan penghakiman, tapi ayam berkokok berbicara tentang belas kasihan Tuhan, rahmat Tuhan yang baru setiap pagi. Haleluya.
Karena itu Petrus semangat melayani Tuhan. Bayangkan melayani Tuhan untuk mendiamkan hati nurani kita itu tersiksa, saudara. Terpaksa kita melayani Tuhan. Tapi kalau melayani Tuhan keluar dari hati yang berkemenangan, hati yang sudah dibebaskan oleh Roh Kudus. Wow, itu dahsyat pelayanan seperti itu, saudara. Lepas, merdeka. Ayub dipulihkan 2 kali lipat. Zerubabel dipulihkan di tengah keputusasaan. Karena itu dia sanggup berkata kepada gunung yang besar, siapakah engkau? Zerubabel dalam keadaan terpuruk, depresi, stres, tertekan. Tapi dia bisa berkata, hai gunung yang besar, siapakah engkau? Klik terakhir. Siapakah tanduk itu? Yesus adalah tanduk keselamatan dalam kehidupan kita. Firman yang menjadi manusia. Dia mesbah dan dia korban. Dia Kristus, dia yang diurapi.